salah satu kunci ketika kita mau dream mapping itu terwujud adalah kita harus percaya kalau kita itu udah berusaha semaksimal mungkin dan doa kita tuh akan terwujud gitu. Ada nggak sih dream mapping lu yang udah Tercapai? terwujud? Iya, tercapai. Selamat datang di segmen Self Improvement, di mana perubahan diri dimulai. Halo, saya Danu, dan kita akan membawamu ke dalam perjalanan menuju versi terbaik dari diri kamu. Di sini kita akan membahas berbagai macam strategi, tips, dan panduan lainnya untuk bisa membantu kamu memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Tidak ada hari yang lebih baik daripada sekarang untuk mulai berinvestasi pada diri sendiri dan jadilah saksi dari perubahan diri kamu. Mari kita mulai perjalanan segmen self improvement ini. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan segmen self improvement ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber ya. Ya, mari kita sambut. Mari kita sambut Aura. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Boleh. Aura, boleh perkenalkan diri, kesibukan, status, nomor KTP. Padahal baru bikin tadi pagi. Waduh. Oke, boleh banget di spill dong nama dan kesibukannya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Kulia Ramadhani, bisa dipanggil Aura, dan kesibukan aku belakangan ini jadi seorang pelajar. Oke. Terus ya paling nggak jauh-jauh dari yang namanya tugas gitu. Jadi pelajar dan sibuk kerja tugas ya? Iya, nggak jauh-jauh dari itulah. Oke. Banyak tugasnya? Lumayan. Oke. Nih, BTW kita sama nih, sama-sama kelas 12. Iya, betul. Oke. Nah, Aura, kan kelas 12 ini adalah waktu-waktu yang kritis nih. Dimana kita itu sedang dihadapkan dengan pilihan setelah lulus mau kemana. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Betul ya kan? Dan kekhawatiran juga. Oke, betul ya. Kita kan sedang dilema nih, lulus mau kemana, kerja, kuliah. Nah, untuk planning lu sendiri setelah lulus SMA ini apa sih, Aura? Planning ke depannya setelah lulus pasti mau masuk universitas tertentu yang udah kita pilih dengan jurusan tertentu juga. Terus paling lagi persiapannya ya mau persiapin mental juga setelah lulus. Iya, karena kan kita nggak tahu kita keterima di universitas itu atau enggak kan. Betul. Ya, nggak jauh-jauh dari yang namanya planningnya itu. Setelah lulus, nggak jauh-jauh lah. Setelah lulus, planning kuliah ya? Iya. PTN atau gimana? Niatnya PTN. Oke guys, mari kita sama-sama kita doakan semoga Aura bisa masuk ke PTN yang dia inginkan. Amin. Oke Aura, rencana lu kan mau masuk PTN nih. Kalau boleh tahu PTN mana sih yang lagi lu incer dan fakultas apa sih yang lu pengen gapai? Oke. Niatnya Aura itu mau masuk bagian Unif yang ada di Jakarta. Apa tuh? Supaya nggak jauh-jauh banget lah dari tempat tinggal Aura. Oh, aksesnya biar deket ya? Iya. Salah satu Unif yang Aura incer adalah UIN Jakarta. UIN Jakarta? Iya, dengan jurusan, aku ada 2 sih. Apa tuh? Di bagian jurusan psikologi dan ilmu komunikasi. Tapi ilmu komunikasi itu sebagai juru utama aku, maksudnya kayak jurusan yang paling aku utamain gitu. Oh, emangnya di komunikasi itu ada apa sih? Aura pengen banget masuk situ. Banyak hal sih, karena kan Aura juga salah satu orang yang suka ngomong kan, dan Aura juga minat dalam hal itu gitu. Jadi pasti nyambung sama jurusan ilmu komunikasi. Gitu. Berarti suka berhubungan dengan orang-orang ya? Iya, apalagi suka berkomunikasi. Iya, apalagi tentang komunikasi. Kalau tadi kan lu kan udah ngejelasin kalau lu tuh mau masuk PTN UIN Jakarta. Niatnya ya ngambil ilmu komunikasi dan juga ilmu psikologi. Iya. Nah, itu kan planning. Kalau secara impian atau cita-cita lu gitu, yang pengen gapai di hidup lu apa sih? Tadi sebenarnya nyambung sih sama jurusan Aura gitu kan. Impian terbesar Aura tuh psikiater. Salah satunya ilmu psikolog yang tadi Aura sebutkan. Kenapa Aura mau ngambil jurusan itu? Itu termasuk impian terbesar Aura bisa masuk di dalam jurusan itu. Dan
setelah masuk jurusan itu, Aura tuh pengen banget yang namanya menjadi psikolog. Psikolog. Iya, yang kayak istilahnya nyambung lah sama jurusan ilmu komunikasi juga, kayak nggak jauh-jauh dari yang namanya ilmu komunikasi. Terus cara memahamin orang-orang juga kayak gimana. Terus kayak ya Aura tuh suka aja yang namanya sharing-sharing. Suka sharing-sharing, suka Makanya, memahami orang lain. Oke. Gitu. Bukannya gimana ya? Bukannya manusia itu sulit dipahami gitu. Maksudnya kan betul. Iya, kan maksudnya kan banyak nih manusia-manusia yang nggak jelas gitu ya kan. Iya, contohnya kan ada nih manusia-manusia gitu ya yang sulit dipahami ya kan. Dan kalau kita pahami juga itu kan butuh yang namanya teori atau enggak istilahnya kayak pendekatan lah. Butuh pendekatan. Emangnya nggak capek apa? Kita harus memahamin orang lain karena kan sewaktu-waktu kita juga butuh dipahami ya nggak sih? Iya betul. Okay. Kita mau contohnya gini aja, nggak usah terlalu jauh kalau kita mau memahami orang-orang. Kita memahamin diri kita sendiri juga susah kan pastinya. Iya. Tapi menurut Aura itu salah satu challenge untuk Aura juga memahami orang-orang di sekitar. Jadi gimana sih perasaan dia, gimana sih segala macam problem dia gitu kan. Bukan berarti mau kepo tentang kehidupan dia, cuman karena istilahnya gini, selagi Aura punya tips untuk membenahi suatu masalah itu, alangkah lebih baiknya Aura membantu dong. Oke, berarti ingin membantu orang lain. Dan sebelum Aura jadi psikolog pun, Aura pasti udah pahami setidaknya 80% dari diri Aura, setidaknya. Oke. Gitu kan. Karena kan memang wajib kan, sebelum memahami orang lain kita harus memahami diri saya. Betul. Sebelum memahami orang lain kita harus memahami diri kita. Iya. Oke. Itu. Jadi menurut Aura, ya itu emang challenge, udah pilihan Aura, dan itu resiko yang Aura harus terima. Kalau misalnya ada orang yang emang tadi dibilang susah atau nggak berbelas segala macam, ya emang itu udah resiko gitu. Oh iya, berarti memang jadi seorang psikolog atau ahli komunikasi ya? Iya. Itu memang sudah menjadi tujuan hidup dari Aura. Iya, itu salah satu impian terbesar Aura sih. Amin. Ya. Ngomong-ngomong soal impian, menurut lu bedanya impian sama mimpi itu apa sih? Karena kan kita itu sering mendengar nih, impian, gue punya mimpi ya kan. Nah, menurut lu dua hal ini tuh hal yang sama atau yang beda? Gitu. Kok tadi kan nanya perbedaan, berarti beda dong. Oh beda. Oke. Tentu pasti beda mimpi sama impian. Tadi kan nanya kalau menurut Aura tuh apa sih? Iya. Nah, kalau mimpi itu ya hanya sekedar angan-angan yang emang kita impi. Contohnya, dulu kita pernah TK dong. Betul. Iya, dan kita mimpi kalau misalkan sewaktu-waktu kita udah lulus dari SMA dan kita udah mau masuk ya istilahnya setelah selesai sekolah lah. Pasti kan kita ada kayak impian kayak aku mau jadi dokter, aku mau jadi tentara, aku mau jadi guru. Betul. Gitu kan. Banyak anak kecil yang begitu. Dan setelahnya beda lagi mimpinya gitu. Beda kan. lagi. Iya, mimpinya ganti-ganti terus. Menurut Aura kalau mimpi itu hanya sekedar ya udah apa yang kita mau tapi tanpa ada aksi di dalam hal tersebut. Tanpa ada berusaha kayak istilahnya usaha lah di dalam tersebut. Terus sedangkan impian itu hal yang emang benar-benar kita mau capai tapi dengan adanya usaha dan aksi di dalam tersebut, mungkin bisa perbedaannya dengan seperti itu gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung mimpi itu adalah hal angan-angan ya? Iya. Angan-angan. Semacam itulah. Yang cuman kita pengen. Iya. Tapi nggak kita seriusin di sana. Iya, kayak nggak ada aksinya. Oh, nggak ada aksinya, nggak ada action lah ya untuk menggapai itu. Sedangkan impian itu memang sudah kita rencanakan. Ya, kita rencanakan, kita susun. Oh, kita rencanakan, kita susun. Dan ini tuh emang benar-benar target kita, goals kita. Iya. Oke. Nah, tadi gua agak notice omongan lu ya. Iya. Kita kan dari SD gitu. Ada bocil ya, bocil FF. Iyalah, contohnya. Bocil FF kelas 1 cita-cita jadi tentara. Terus pas kelas 2 jadi beda gitu. Tiba-tiba dia mau jadi ustadz. Terus pas kelas 3 dia mau jadi astronot. Iya, nah, itu ganti aja terus. Iya, itu beda-beda gitu ya kan. Menurut lu apa sih yang bisa ngebikin nih ya, yang bisa membuat orang itu impiannya berubah-ubah?
Ya, apalagi bocil yang tadi tuh. Kenapa anak kecil itu selalu memiliki impian yang berubah-ubah? Iya. Sebenarnya bukan cuma anak kecil sih, ya, tapi manusia. Iya, kadang-kadang kita juga bisa berubah-ubah. Betul. Gitu kan. Ya, karena gue pun sama dulu. Gue dulu pengen banget jadi chef ya. Chef. Iya, jadinya sekarang? Bentar dulu. Dulu itu pengen jadi chef. Terus ganti lagi kan, pengen jadi tentara. Iya. Terus ganti lagi mau jadi ustadz. Iya. Ganti lagi mau jadi atlet. Udah ganti-ganti aja terus. Tapi sekarang yang lebih ditekunin apa? Danu sendiri. Ya, jadi pengen jadi taruna sih. Oke. Kenapa Danu mau jadi taruna? Coba Aura mau sedikit nanya tentang Danu juga sebelum Aura menjawab yang tadi. Kenapa mau jadi seorang taruna? Karena setelah dipikir, setelah dianalisis, setelah dari riset ya, kayaknya memang taruna itu menjadi salah satu tujuan hidup ke sana, ya kan? Menjadi salah satu impian gitu. Kayak dari sekian banyak keinginan yang kita mau, kayaknya taruna itu yang benar-benar, gue pengen, gue pengen jadi dia, gue pengen kejar, itu. Nah, taruna yang gue maksud itu taruna penerbang ya. Iya. Contohnya kayak di Poltek Bang Makassar, Politeknik Penerbangan Indonesia gitu. Nah, balik lagi pertanyaan Danu yang awal. Kenapa ada bocil-bocil tuh yang kayak setiap satu kelas SD kelas 1 dia mau jadi apa, SD kelas 2 dia mau jadi apa. Selalu berubah-ubah. Sama kayak Danu, tadi kan Danu istilahnya mau jadi chef, mau jadi ustadz bahkan ya. Terus tapi pada akhirnya Danu lebih memilih menjadi taruna. Betul. Sama kayak gitu pasti kan yang namanya anak kecil dia masih belum tahu yang namanya proses untuk mencapai hal itu tuh gimana caranya. Terus yang kedua dia juga masih belum banyak pengalaman juga kan. Istilahnya pemikiran itu nggak jauh-jauh yang dari katanya tadi mimpi. Tanpa nggak ada aksi. Cuman pengen aja. Hanya pengen aja dan nggak ada usaha di dalam hal tersebut gitu. Oh dia keren, gue mau jadi dia. Iya, gue mau jadi dia. Cuman dia nggak tahu cara untuk jadi istilahnya kayak guru pun harus kayak apa yang harus dilakuin gitu. Gitu. Mungkin kenapa dia bisa beda-beda. Salah satunya itu, dan yang kedua ya dia karena lingkungan gak sih? Bisa jadi, yang mempengaruhi ya. Misalkan kita nih punya teman, kita masuk ke pertemanan, ya kita masuk ke circle, dan dimana orang-orang itu pengen jadi apa, jadi A. Nah karena kita masuk, kita tuh jadi bawa-bawa jadi A. Lingkungan. Oh berarti faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi masa depan kita ya, bisa dibilang. Bisa dibilang. Dan menurut Aura pun yang ketiga tuh faktornya bisa kayak tadi Danu kan mungkin bisa lebih itu secara hobi juga. Danu suka yang namanya penerbangan, terus Danu juga suka yang namanya latihan istilahnya kemiliteran lah ya. Itu kan salah satu masuk ke dalam itu kan, karena kan taruna. Iya dong. Terus karena kan itu kan Danu kayak lebih milih si yang profesi itu istilahnya ya. Karena kan Danu tahu kedepannya tuh mau jadi apa segala macam. Sama hal yang kayak tadi Danu bilang bocil-bocil yang tadi. Mungkin emang dari kelas 1 sampai ke kelas berapa dia masih milih-milih dia mau jadi apa tapi tanpa aksi. Setelah dia tahu proses ya dan dia tahu kayak seberapa susah untuk mencapai itu dan dia tahu apa yang dia inginkan dan memikirkan ke depannya gimana. Mungkin itu jadi lebih istilahnya yang tadi dia banyak lebar mau segala macam jadi lebih meruncing. Mungkin lebih fokus ya. Iya, semakin berjalannya waktu dia jadi lebih bisa mau apa yang dia ingin tujuin gitu. Tujuan dia. Jadi kayak lebih tajam gitu. Nah, berbicara mengenai topik yang kita ingin angkat pada episode kali ini ya. Tentang apa? Kata impian dream mapping. Dream mapping sama dengan kata impian. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak sih Aura? Apa sih maksudnya dream mapping itu? Ya kan? Apalagi dream mapping itu kan peta impian. Apa sih maksudnya? Maksud dari si dream mapping sama peta impian itu? Karena dream mapping tuh sama aja sama peta impian ya. Sama. Kayak istilahnya kayak cuma dibalik-balik doang. Maksudnya kesimpulan dari kata-kata itu tuh dream itu kan apa yang kita ingin kayak impian. Mapping itu kan suatu yang tertulis atau yang kayak tersusun lah. Terpetakan ya. Terpetakan. Jadi kalau misalkan nyambung dengan topik kali ini yang kita bahas, dream mapping itu maksudnya adalah kita punya impian dan itu kita petakan gitu. Jangan yang kayak tadi
ganti kelas 1 belum segala macam, ganti. Jadi kayak lebih meruncing, istilahnya kayak lebih fokus ke impian kita gitu. Dan impian kita pun bisa kita tulis di sebuah kertas kalau kita lupa gitu. Misalkan impian kita tuh bukan hanya tentang apa yang kita inginkan di masa depan, kita mau jadi apa, kita mau profesi tentang apa. Kita apa yang hal kita mau, misalkan kita lagi berdoa kita mau punya rumah belum segala macam, atau kita mau punya pekerjaan yang layak dan sebidang dengan hobi kita atau yang kita suka, kita bisa tulis itu di dream mapping kita gitu. Iya, karena kan impian kan apa aja, bukan hanya tentang profesi, banyak segala macam. Oke, berarti dream mapping itu adalah sebuah pemetaan impian. Sebuah pemetaan impian. Dengan cara ditulis. Dengan cara bisa apa aja, cuman kan karena kita manusia yang lupa. Ya alangkah lebih baiknya ditulis gitu. Supaya ya kita kan di sini kan umat yang beragama ya. Iya. Percaya dengan Tuhan. Jadi ketika kita doa pun kita bisa sangkut pautin, kayak kita istilahnya kita bisa repetition si doa kita itu dari lewat kertas gitu. Kita tulis. Oke, berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Dream mapping itu kan adalah pemetaan impian dengan cara ditulis. Iya, betul. Ya. Salah satunya ditulis. Kenapa kita punya mimpi harus ditulis? Iya, bukannya didoain aja, diucapin aja itu cukup. Ya. Apalagi kan ada sebuah kata-kata gitu yang bilang, bukan kata sih, kayak lebih tepatnya kayak kiasan lah gitu. Iya. Ya. Omongan itu adalah doa. Iya. Kenapa enggak kita cuman omongin aja? Kayak gue mau jadi astronot, gue mau jadi pilot, gue mau jadi pilot. Ya. Kenapa harus ditulis? Oke. Aura jawab ya. Ya. Kalau menurut Aura, kenapa salah satu peta impian itu harus ditulis? Salah satunya adalah yang tadi Aura bilang. Aura notice di bagian repetition, pengulangan. Impian kita itu banyak, bukan hanya satu. Ketika kita mau jadi istilahnya kayak tadi Aura mau jadi psikolog, kan Aura doanya itu nggak hanya satu. Aura mau jadi psikolog, segala macam. Udah cuma itu aja kan. Impian itu ada banyak. Siapa tahu kita impian ada 40. Kita nggak ada yang tahu planning ke depan kita tuh seperti apa. Iya. Siapa tahu ada 40, ya kan? Dan apakah ketika kita doa, tadi balik lagi emang omongan itu doa, cuman balik lagi perlu yang namanya repetition. Setidaknya kalau kita hafal ya udah, karena kan banyak cara untuk mencapai si dream mapping itu, nggak hanya tertulis. Tapi menurut Aura lebih baiknya ditulis. Jadi kayak lebih detail aja gitu. Kalau misalnya kita doa, kita mau apa, repetition sambil doa dan berusaha gitu. Kenapa tadi Danu nyebut omongan adalah doa? Kenapa nggak hanya sekedar omongan? Kalau menurut Aura, salah satu bentuk kita berusaha untuk mencapai impian kita nggak hanya omongan sih, nggak hanya lewat doa itu sih, nggak hanya lewat lisan istilahnya. Perlu yang namanya mungkin berusahanya jauh lebih berusaha lagi, nggak hanya yang sebatas lisannya hanya ngomong main ini pengen ini, tapi ditulis juga. Karena kan ada manusia yang kayak males nulis, pengennya cuma ngomong doang gitu kan. Tapi menurut Aura salah satu cara nulis dream mapping itu salah satu effort untuk tercapai impian itu gitu. Kan supaya kita nggak lupa juga, balik lagi notice orang manusia itu pelupa, kita nggak ada yang tahu. Impian kita 40, jangan-jangan kita cuma nyebutnya 39. Lebih baik di kalau menurut Aura. Oke, berarti lebih ke arah ini sih ya, fokus ya. Ya, supaya kita itu fokus sama impian kita nih. Impian kita apa, kita tulis supaya kita fokus. Dan tadi juga benar, manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Ya. Jadi tujuannya biar kita tulis itu biar kita tuh selalu ingat. Selalu ingat dengan impian kita. Ya. Mungkin sekarang kita ingat nih, ya kita doa sekarang, pengen ini, pengen itu. Tapi kan enggak dengan bulan depan. Iya, tapi kan siapa tahu aja minggu depan. Iya, siapa tahu aja kita kayak lupa ya. Bukan lupa, tapi ada yang namanya semangat dalam tubuh tuh kadang-kadang ada yang namanya down, ada yang namanya up. Kadang siapa tahu kalau kita dalam keadaan down, kita lupa impian kita apa kan. Jadi yang kayak gak ada effort untuk si impian kita itu gitu. Berarti bisa jadi pematik semangat dong? Iya, bisa jadi. Ya, karena kan impian kita itu kan ibaratnya tujuan nih. Ya kan, tujuan kita ya kan.
Tujuan itu Tujuan kan yang jelas. tujuan yang jelas, tujuan atau goals yang ingin kita capai. Iya. Nah, itu kan harus benar-benar kayak jelas, bukan jelas sih. Itu kan adalah tujuan atau goals yang ingin kita gapai. Ya kan? Jadi semisal sewaktu-waktu kita lagi ngedown, semangat kita lagi turun, terus kita ingat nih, wah, oh iya, gue dulu pernah pengen jadi ini nih. Iya. Nah, setelah gue baca itu jadi semangat, ya nggak sih? Iya, bisa jadi ini juga nggak sih, vitamin dalam tubuh kita kayak semangat. Ya. Oke, Aura. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang lu berikan yang dream mapping itu adalah sebuah cara untuk memetakan impian. Kenapa impian perlu kita petakan? Kenapa impian perlu kita tulis? Supaya kita bisa fokus. Bisa fokus akan impian atau goals yang ingin kita gapai. Nah, gue mau nanya nih. Ngomong-ngomong soal dream mapping, soal peta impian. Gimana sih cara bikin dream mapping? Ya. Gimana sih cara bikin dream mapping dan gimana sih cara kerjanya dream mapping? Gimana cara kerjanya dream mapping sampai dream mapping itu bisa terwujud? Salah satu cara buat dream mapping itu yaitu kalau menurut aku itu dengan cara kertas kita tulis, kita susun impian kita. Terus biasanya di bawah kalau misalnya kita beragama muslim, kalau menurut aku di bawahnya itu kita tulis doa sebagai penutup setelah kita meminta impian kita itu. Dan biasanya di situ juga aku nulis semangat aku untuk menggapai impian aku gitu. Istilahnya motivasi gitu. Nah, perlu diketahui dream mapping itu ada jangkanya. Biasanya jangkanya itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya kalau menurut Aura, jangka pendek itu dari minggu ke bulan. Kayak 2 bulan lah. Paling lamanya. Dari minggu nih? Dari minggu sampai bulan? Iya. Siap. Sedangkan kalau dari yang kedua, jangka menengah itu kayak bisa dari bulan yang tadi. Dari bulan. Dan sampai kayak setengah tahun. Berarti dari 1 bulan sampai setengah tahun? Iya. Mungkin paling lama bisa 8 bulanan lah. Paling lama. Dan sedangkan jangka panjang itu bisa sampai yang kayak tahunan. Tapi kalau menurut Aura, jangka yang panjang itu biasanya 2 tahunan itu nulis ya di dream mapping. Sebenarnya di dream mapping itu ada yang namanya rumus. Ada juga? Iya. Bukan cuma MTK? Bukan. Biasanya kalau misalnya kita singkatnya jadi 5B. Rumusnya itu satunya bermimpi. Yang kedua itu bekerja berusaha. Yang ketiga itu bercinta. Iya, dan keempat itu berusaha, dan yang kelima itu berdoa. Itu bisa dijabarin nggak tuh? Maksudnya apa sih? Yang pertama itu kan bermimpi. Kalau menurut Aura, salah satu rumus itu adalah jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Wow. Ya, kita harus terus bermimpi. Ya. Dan yang kedua itu kan ada yang namanya belajar. Untuk menggapai mimpi kita itu kita perlu yang namanya belajar untuk mendorong kita menggapai si impian itu. Berarti lebih ke strategi ya? Iya. Belajar gimana caranya impian kita ini tuh terwujud. Iya, betul. Contoh kayak lu tadi nih, lu punya impian buat dapat nilai bagus. Iya. Nah itu kan pasti kan butuh belajar Kak. Iya. Nah, salah satu belajar itu ya. Iya, salah satunya ini. Masuk ke rumus sih dream mapping itu. Dream mapping, belajar bagaimana caranya untuk mewujudkan mimpi ini. Kita. Yang ketiga itu ada namanya berusaha dan bekerja. Ketika kita mau mencapai impian kita perlu namanya berusaha. Gitu. Action yang hanya sekadar omongan secara lisan aja. Betul sih. Iya. Ada quotes yang bilang kalau kita berdoa tanpa berusaha itu bohong, dan berusaha tanpa berdoa itu adalah sombong. Berarti setelah kita berdoa, kita mempelajari bagaimana caranya kita mewujudkan dream mapping itu, berarti kita juga perlu berusaha ya, perlu action. Iya, betul. Selanjutnya apa tuh? Selanjutnya itu ada yang namanya bercinta. Kita harus mencintai proses kita. Mencintai proses kita. Karena kan banyak banget orang yang gagal di proses. Iya. Mereka udah nyerah duluan. Ada kadang-kadang up-nya itu ketika awal-awal karena masih amis banget, dan di pertengahan mau menuju akhir tuh kayak udah down karena menurut dia udah nggak ada yang mau dia lanjutin gitu dalam proses itu. Berarti cintai prosesnya. Iya.
Yang terakhir Dan yang terakhir itu ada namanya tadi berdoa. berdoa, karena Yes. ya semua ini kan yang menentukan Tuhan ya. Tuhan. Karena kita percaya bahwa salah satu impian kita untuk terwujud adalah dari pengabulan doa kita juga. Pengabulan doa kita juga, dan ada campur tangan Tuhan terhadap mimpi kita itu juga. Oke. Setelah tadi kita mengenal rumus 5B ya. 5B. Kita mengenal rumus 5B. Step berikutnya apa tuh? Step berikutnya mungkin bisa disambungin dengan cara kerjanya si dream mapping juga kali ya. Cara kerjanya, mekanisme. Iya, mekanismenya juga. Salah satu dream mapping itu adalah ada kuncinya juga. Kuncinya? Mungkin bisa dibilang dengan singkatan dari BEAR. BEAR, yaitu Belief, Impression, dan Repetition. Aku kulik satu-satu coba ya. Boleh, silakan. Belief itu adalah kepercayaan. Salah satu kunci ketika kita mau dream mapping itu terwujud adalah kita harus percaya kalau kita itu udah berusaha semaksimal mungkin dan doa kita tuh akan terwujud gitu. Untuk si impian tersebut. Dan si impression itu kan kesan. Iya. Bisa jadi kesan kita terhadap impian itu bisa jadi motivasi nggak sih kalau menurut kamu? Gimana? Kalau menurut aku sih itu sebagai bisa jadi motivasi ya. Kita punya impian. Iya. Kita punya kesan kayak gue harus ngapain? Ambis. Mungkin itu. Iya, mungkin kalau menurut Aura bisa jadi itu ya. Iya, Dan yang terakhir ada namanya repetition, pengulangan. Salah satunya adalah berdoa. Ya sama tadi berusaha juga, kita harus terus berusaha, repetition terus sampai impian kita tuh tercapai. Itu dengan salah satu caranya. Dengan salah satu caranya itu dengan repetition, pengulangan. Apa yang diulang? Berusaha, berdoa, itu sih. Salah satunya yang gak jauh-jauh dari itu. Nah, kan dream mapping itu kan sebuah pemetaan impian yang kita tulis ya. Iya. Sebuah pemetaan impian kita tulis. Bisa dibilang kayak gitu. Perlu nggak sih kita baca? Nyangkut sama si BEAR tadi. Iya. Tadi kan kita tulis si dream mapping itu kan. Ketika kita udah tulis itu, apakah kita hanya simpan aja atau kita diemin aja atau gimana? Tadi balik lagi. Tadi kan itu kan kertas. Mungkin bisa kita tempel juga salah satunya di lemari kita. Ketika kita buka lemari kita atau apa, kita bisa pengulangan baca-baca impian kita. Salah satunya adalah repetition tadi. Repetition itu bukan hanya berusaha dan berdoa, tapi bisa mengulangi dream mapping yang udah kita tulis yang kayak tadi. Berarti dibaca terus-terus ya? Iya, dengan berharap impian kita akan terwujud. Udah harap sih, meyakini sih seharusnya. Tadi setelah kita tahu nih caranya apa, setelah kita tahu rumus dari dream mapping, ada nggak sih dream mapping lu yang udah terwujud? Iya, tercapai. Karena jangan sampai gitu ya, lu ngasih tip dream mapping tapi lu mimpi lu aja sendiri nggak nyampe. Iya gitu ya kan. Mungkin salah satunya adalah yang Aura tulis di dream mapping itu, salah satunya HP ini. Apa itu? Iya ini aja. Ini tuh HP Aura. Dulu Aura punya HP itu tuh baterainya udah kembung banget. Kembung? Masuk angin? Iya bisa jadi kali ya, receh kali ya. Pokoknya kembung banget. Sampai kayak menurut Aura ininya kayak udah bener-bener jendul dan kayak beda dari HP normal ya gitu. Kan itu kan berarti kan perlu yang namanya diganti. Ganti lem biru. Lempar beli baru. Beli baru dong. Karena kan di dream mapping Aura tulis baru. Cuma cara mewujudkan nih, Aura mau sharing sedikit. Cara mewujudkan itu unik banget. Unik. Karena gini, Aura emang tulis di situ kayak Aura nggak punya HP, bela segala macam, merek segala macam. Yang Aura tulis di dream mapping itu adalah merek Samsung. Udah langsung aja sebut mereknya, gitu kan? Semoga di endorse. Iya. Merek Samsung. Terus ini Aura kejadiannya waktu itu di rumah lagi mati lampu. Mau mandi, mau sholat maghrib. Keadaan gelap. Alhasil nih si HP taruh di bagian rak sabun mandi center dong. Ya gelap-gelapan takut. Mandi nggak sadar tiba-tiba HP kecemplung karena kan licin. Kecemplung tuh HP. Terus kayak gelap ya. Astagfirullahaladzim. Kecemplung kan. Hasil HP itu rusak dan nggak bisa dibenerin. Kalau mau dibenerin juga, saya nggak sih
karena HP-nya juga udah rusak. Iya. Terus ditambah takutnya biayanya nggak murah karena yang dari sebelum rusak juga dia udah agak-agak gimana gitu. Double trouble. Iya, double. Terus yang singkat cerita ngomong lah sama orang tua kan. Iya. Ngomong sama orang tua, "Ma, HP aku rusak sebelum di akhir pas waktu aku lagi mandi," gitu kan. Yang mandi bukan cuma orangnya ya. HP-nya ikut mandi. HP-nya ikut mandi. Iya. Pakai sampo nggak tuh? Menghina HP nama gue. Enggak ngehina. Siapa tahu sikat gigi. Parah. Bisa jadi. Ya. Nih balik lagi ke cerita. Jadi ya orang tua pasti ngorek kayak, kalau misalkan itu muka jeblok juga HP kamu masih bisa sampai sekarang gitu kan, masih bisa dipakai. Cuman yang udah nggak bisa mbak, kalau misalkan mau dibanding juga sayang nggak sih, takut biayanya lebih mahal gitu kan. Terus singkat cerita 3 hari kemudian alhamdulillah kan orang tua lagi gajian kan, untung aja orang tua lagi gajian, tiba-tiba dibeliin, bilang ayo beli HP sekarang. Iyalah. Waduh. Ayo beli HP. Terus kan udah maksa kayak, "Ma, aku butuh buat sekolah." Waktu itu kan masih kayak agak-agak daring ya? Iya, daring online. Walaupun udah kayak seminggu masuk sekolah, seminggu lagi masih online gitu kan. Itu emang lagi perlu-perlunya HP. Tapi ya balik lagi, ternyata salah satu mewujudkan dream mapping aku itu unik banget ya. Unik kalau menurut aku sih unik ya, walaupun agak-agak dikasih omelan dikit. Oke. Iya, cuman kalau menurut aku itu bisa salah satu faktor dream mapping aku tuh terwujud gitu. Jadi bukan hanya dari usaha aku, tapi bisa jadi dari usaha orang tua aku gitu. Jadi Tuhan memberikan rezeki untuk orang tua untuk bisa mengabulkan dream mapping yang orang mau. Walaupun kocak ya. Pakai berenang dulu tuh, pakai mandi dulu. Untung nggak masuk angin. Iya, dan akhirnya aku dapat HP baru. Ya. Oke, dijaga ya HP-nya ya. Iya, amin. Dapat masuk angin. Iya, emang aku niatnya mau Samsung gitu. Samsung. Dapat apa? Samsung. Oh, Samsung juga. Iya. Samsung. Enggak, sebelumnya Xiaomi. Sampai akhirnya sekarang Samsung. Dan tahu nggak parahnya apa? Itu kan salah satu penyimpanannya kan kecil. Iya. Aku tuh doa kalau misalnya punya HP tuh yang baru merek Samsung tapi penyimpanan yang lumayan buat anak pelajar. Oke. Dan dapat. Masya Allah. Walaupun harus nyebut dulu, jadi nggak apa-apa. Wah. Berarti import HP-nya juga lumayan nih ya. Iya memang, ya udah. Import HP-nya pokok. Iya, tolong. HP-nya cuma Aura penasaran. Dan lu pernah nggak nulis dream mapping gitu? Terlebih kita memang satu komunitas pasti pernah belajar yang namanya dream mapping. Oke. Aura penasaran banget. Danu mungkin pernah nulis dream mapping atau enggak? Iya. Dan kalau misalkan nulis pun apakah udah ada yang terwujud? Aura tuh penasaran banget, walaupun Aura di sini sebagai narasumber ya, cuman kayak pengen aja gitu tahu. Oke. Jadi untuk aku sendiri, aku udah ada dream mapping, udah ada dream mapping yang terwujud ya. Salah satunya itu ya kemarin yang baru banget terwujud, itu adalah fresh ya itu. Iya, masih fresh lah ya. Iya. Aku nulis dream mapping semoga keterima di Duta Pelajar Banten. Tahu tuh. Di Duta Pelajar di Duta Pelajar Provinsi Banten. Dan alhamdulillah aku diterima. Diterima. Selain itu ya, waktu kelas 10 ya. Aku pernah nulis dream mapping ya, semoga ulanganku tuh nilainya bagus semua. Nggak ada yang remet, minimal 80 lah ya. Iya. Bener, nggak ada yang remet. Nggak ada yang remet. Karena dulu tuh masih kesel kan sama pelajaran yang kayak MTK gitu, bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris tuh remet ya kan. Ini gimana sih bahasa Inggris kok remet ya? Iya. Udah, nulis lah dream mapping biar remet. Nggak remet bahasa Inggris. Iya, nggak remet bahasa Inggris. Apa minimal nilai 85 lah gitu. Iya, di atas KKM. Iya, minimal jauh dari KKM lah. Iya. Bener. Tercapai. Capai. Tapi dengan berusaha juga kan aku. Tentunya aku juga pasti belajar. Iya. Tetap belajar matematika walaupun otak meledak. Ya. Tapi itu salah satunya. Iya. Tapi emang bener sih aku pun juga ngerasain kayak dream mapping ini tuh merupakan sebuah peta impian. Iya, peta impian ya, merupakan sebuah cara untuk kita tuh mewujudkan impian kita yang tadi tuh. Karena memang benar. Kita nulis impian kita secara detail ya, kita perinci gitu.
Mungkin ini bisa jadi kesan kalau buat orang-orang atau enggak teman-teman podcast di rumah itu bisa jadi kayak hanya sekedar kertas, mungkin itu hanya dianggap sepele. Tapi ketika kita udah menjalankan ternyata enggak sepele itu loh, butuh effort. Fokusnya juga beda ya. Fokusnya juga beda. Iya, kita lebih fokus ke tujuan kita. Iya. Kemana tadi? Keterima di Duta. Keterima. Nah, itu jadi pencapaian ini sih dan. Alhamdulillah. Yeah. Oke, berarti membuat dream mapping itu merupakan sebuah hal yang penting ya, Ra? Betul. Ya, untuk bisa kita fokus ya terhadap apa yang kita impikan. Oke. Terus, kalau menurut Aura juga, poin dari podcast kita kali ini adalah kan ada orang di luar sana mungkin takut untuk bermimpi setinggi langit karena takut jatuh sakitnya banget gitu, karena terlalu tinggi ekspektasi. Kalau menurut Aura ya nggak apa-apa gitu, walaupun di dream mapping itu mungkin kayak istilahnya effort kita kurang, terus kayak doa kita kurang atau enggak emang ada beberapa impian kita yang nggak terkabul, bukan berarti kita tuh kayak istilahnya minus banget gitu karena nggak tercapai. Dan tadi kan ada salah satu rumus di bagian si dream mapping itu, cintailah proses kita. Maka walaupun ketika kita dream mapping itu ada yang nggak terwujud, maka cintailah proses itu dan mulailah untuk membuat baru lagi dan jangan putus untuk berusaha. Iya, benar banget yang dibilang Aura tadi ya. Kita tuh harus mencintai segala prosesnya. Iya. Ya. Jangan sampai kita tuh berhenti tengah jalan ya. Yang ada kita tuh bukan malah berhasil, malah jauh hanya stuck di situ aja. Iya, hanya stuck di situ aja. Perjalanan selanjutnya gitu. Oke teman-teman, boleh banget nih dicoba tips and triknya dream mapping dari narasumber kita malam hari ini yaitu Aura ya. Wajib dicoba. Fardu ain. Ya. Iya, udah. Ya. Baru teman-teman dapat experience baru dari mencoba ini gitu kan. Iya. Siapa tahu impian teman-teman semua itu bisa terwujud dan terkabul lewat dream mapping ini. Ya, dengan cara ini gitu ya. Oke. Dan tiba juga akhir dari podcast segmen self improvement dream mapping kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you and bye.